Baik, suara saya terdengar tidak? Tes, suara saya Dengar terdengar. Ibu. Dengar ya? Terdengar Ibu. Oke, ini kelas DS02 ya, Benar Bu. yang kemarin aljabar dengan saya juga kan ya. Benar Bu. Ya kita ketemu lagi satu semester ini dan juga di kelas yang lain kalau tidak salah ya. Satu lagi kelas, saya lupa apa, peluang ya. Iya Bu. Oke, mudah-mudahan nggak bosen ya. Setiap semester atau satu semester ini mungkin dalam satu minggu ketemu dengan saya 2 sampai 3 kali ya. Oke, baik. Mungkin untuk hari pertama ini, di minggu pertama ini saya akan jelaskan beberapa seputar aturan perkuliahan ya. Oke. Nah, jadi kuliah matematika diskrit ini adalah kuliah fakultas sebenarnya. Jadi ini uh, untuk setiap prodi di fakultas ini dia pasti mendapatkan diskrit atau matematika diskrit ini ya. Cuman pemberiannya itu beda-beda. Ada yang semester 1, ada yang semester uh, apa namanya genap di tahun pertama, ada juga yang semester ganjil di tahun kedua. Ya. Bobot mata kuliah ini adalah 3 SKS. Ya. Kemudian ini adalah mungkin lebih lengkapnya sebetulnya ini sub CL-nya ada di LMS ya. Tapi di sini saya akan me, apa namanya menjelaskan beberapa terkait dengan topik garis besar topik perkuliahan dan juga aturan ya, aturan penilaian eh, atau assessment gitu ya, komponen-komponennya apa saja. Kemudian aturan kelas, paling seputar itu saja. Oke, dan ini walaupun tiga SKS gitu ya, tapi nanti kita bicara lah terkait ini ya. 3 SKS di Matbis ini sama seperti kalkulus, biasanya dia itu dibagi menjadi 2 pertemuan per minggu. Ya, jadi totalnya seakan-akan di mana setiap pertemuannya itu 50 menit ya. Jadi dikali 100 menit gitu ya. Jadi seolah-olah satu minggu itu berapa? 4 SKS gitu ya. Tapi sebetulnya 1 jam itu adalah responsi namanya. Nah, nanti aturannya paling untuk matematika diskrit ini eh, 1 minggu di minggu ganjil itu 2 pertemuan ya, di minggu genap hanya 1 pertemuan, sisanya itu adalah responsi untuk asistensi memeriksa evaluasi kalian nanti ya. Jadi misalnya minggu ganjil kita 2 pertemuan, minggu genap 1 pertemuan, atau bisa di switch ya seperti itu. Tergantung kondisinya nanti. Kan soalnya di semester ini cukup banyak liburnya juga kan ya. Oke, baik. Ada beberapa di Senin sih jatuh liburnya kan. Kemudian ini adalah topik-topik perkuliahan. Perkuliahan kita 3 SKS ini setiap minggunya tadi 3 SKS plus 1 responsi. Kemudian dibagi menjadi sama seperti yang lain ya. 16 pertemuan atau 16 minggu, di mana 14-nya adalah pemberian materi dan 2 minggunya adalah ujian semester dan ujian akhir. Ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Yang masuk kayak tadi, nggak ada. Oke, jadi inti dan kita materi-materi ini diturunkan dari tadi learning outcome, sub learning outcome ya. Setidaknya itu ada 4 ya. Secara garis besar maksud saya ada 4 learning outcome untuk mata kuliah ini yang dibagi 2 ya gitu ya. 2 ini kita sebutnya sub CLO ya. 2 sub CLO diberikan di minggu 1 sampai dengan 7.
sub-CLO 3 dan 4 diberikan di minggu 9 sampai dengan di minggu 15. Evaluasinya sendiri itu adalah minggu ke-8 dan juga minggu 16. Ya. Nah, ini adalah pembagiannya. Intinya CLO1 itu mengenai relasi, fungsi, ya. Kemudian CLO2 ini terkait dengan kombinatorik, ya. Kombinatorik ini juga berbarengan dengan apa yang kalian pelajari di peluang nanti, ya. Ada hubungannya gitu, tapi ya karena kita nggak bisa mengajarkan serial, karena kombinatorik baru diajarkan di sini pada minggu kelima, ya, ke-6 ya, ke-6 sampai ke-5 sampai ke-7. Sedangkan di peluang sendiri baru itu adalah pertemuan pertama, minggu-minggu pertama dan hanya sekilas saja gitu. Kemudian di minggu 9 itu kita masuk di minggu 8 ujian ya UTS. Minggu 9 itu kita baca mengenai graf, ya, bagaimana definisinya, representasinya, kemudian bagaimana operasi-operasi dan permasalahan, contoh-contoh permasalahan yang ada pada graf gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah terakhir itu mengenai number teori ya, atau teori bilangan. Mungkin dari semua ini yang betul-betul baru adalah di sub CLO3 dan sub CLO4 ya. Sub CLO1 2 ini saya rasa di SMA juga kalian setidaknya familiar ya, walaupun tidak mendalam gitu, tapi kalian tahu ya. Misalnya relasi fungsi itu kan malah dari SMP ya kalian sudah pelajari. Kemudian untuk sub CLO2 itu kamu belajar mengenai permutasi kombinasi ya, salah satunya itu. Nah, kita akan kaji lebih dalam lagi tentang topik-topik tersebut. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, 16 pertemuan, ada 2 pertemuan di setiap minggu dengan durasi 2 kali 50 menit atau 100 menit ya, 1,5 jam lebih kan. Kemudian semua activity itu ada di LMS semua ya. Kemudian ya, nah ini ya mengenai pertemuan online dan offline. Online ketentuannya masih 50% sebetulnya, tapi kita atur saja 50% itu maksimal ya, bisa sama sekali tidak ada atau kurang dari itu kan ya, kurang dari 50%. Nah, ini adalah setiap minggunya ya, pada LMS kalian bisa akses materi-materi terkait dengan komponen-komponen berikut. Ya, materi berupa slide presentasi, ngecek slide atau ngecek note. Kemudian ada rekaman learning video. Suara saya masih terdengar nggak? Oh, tadi lumayan putus-putus suaranya. Terus ya? Kalau di saya. Agak jauh. Oke, dan selanjutnya ini ya. Kemudian setiap minggu akan ada online quiz. Kamu bisa cek di LMS jika ada kendala terkait itu. Silahkan bisa sampaikan ya, misalnya error, question bank-nya gitu ya. Kadang itu terjadi, tapi saya akan usahakan perbaiki dan cek di weekend sebelum minggunya itu dimulai ya. Kemudian juga nanti ada assignment, tapi tidak setiap minggu akan ada assignment. Assignment atau tugas ini diberikan untuk setiap sub CLO ya. Jadi karena kita punya 4 sub CLO, jadi assignment-nya itu hanya 4 kali. Kalau kuis online itu setiap minggu. Jadi ada 14 kuis online yang harus kalian kerjakan setiap minggu ya. Kemudian ya ada exercise dan ada disiplin forum itu tidak masuk dalam sesi kita ya. Oke, pertama mengenai online quiz yang saya jelaskan tadi, berarti kita online quiz itu adalah per minggu ya, topik untuk evaluasi topik per minggu, jadi akan dilaksanakan sebanyak 14 kali sepanjang perkuliahan kita. Kemudian
sebelum kalian bisa mengerjakan kuis, kalian akan harus mengupload di foto profile kalian ya, foto dan sebagainya. Silakan kamu bisa cek guideline ada di LMS di situ ya di apa introduction. Kemudian selanjutnya untuk pengisian kuis sendiri, nanti Anda akan diberikan 3 kali attempt kesempatan untuk attempt atau mencoba 3 kali ya. Dan yang diambil adalah the highest score ya. Jadi silahkan gunakan atau manfaatkan 3 kali kesempatan ini sambil belajar ya, mempelajari. Nah, kemudian evaluasi tadi ada online quiz, selanjutnya ada assignment. Assignment ini hanya 4 kali, yaitu diberikan setiap sub-JLO ya. Jadi sebelum UTS nanti akan ada 2, sebelum UAS akan ada 2, gitu ya. Dan biasanya nanti diberikannya di minggu-minggu terakhir pembahasan sub-JLO. Gitu. Oke. Nah, untuk durasi pengerjaannya sendiri, biasanya sekitar 2 minggu ya. Berarti 2 minggu terakhir pembahasan sub-JLO ini sudah diberikan, Anda sudah bisa mencoba mengerjakan. Caranya adalah nanti kamu harus mengerjakannya dengan tulis tangan ya, handwriting. Dan nanti hasilnya itu kalian jadikan PDF itu berupa gambar, kalian foto, kemudian nanti diupload. Oke. Nah, yang komponen ketiga tadi kan ada online quiz, assessment-nya itu ada online quiz, ada assignment, satu lagi adalah ujian ya atau exam. Ujian ini dibagi 2 nanti. Nah, sub JLO mana sih yang terkait dengan ini ya? Kan ada 2 ya, di UTS dan UAS. Nah, UTS sendiri mencakup sub JLO 1 dan 2, kemudian UAS itu mencakup sub JLO 3 dan 4. Dan kemudian nanti ada remedial ya. Dan remedial ini ada remedial untuk komponen kuis online. Kalau ini kalian bisa silahkan hubungi saya gitu ya di grup jika ingin ada kesempatan untuk mengikuti kuis online lagi. Dan itu juga uh, berdasarkan kebijakan saya lah. Jika misalnya kamu juga nggak bisa kan kalau remedial terlalu banyak gitu sampai berapa kali misalnya minta di extend 3 kali gitu kan nggak mungkin juga ya. Jadi ya mohon apa ya istilahnya, jika kalian miss gitu deadline, kamu boleh minta ke Bu, saya miss atau melewatkan deadline kemarin karena ada kegiatan apa gitu ya, yang masuk di akal alasannya. Kalau misalnya nggak masuk akal, itu menjadi hak saya untuk memberikan atau tidak ya remedial atau ekstensi deadline untuk quiz daring ini. Ya. Nah, assignment dan exam juga sama demikian. Paling kalau assignment quiz online itu kebanyakan sih kalau dari historis ya, itu kebanyakannya dikarenakan melewat deadline, kalaupun ada gitu, tapi jarang-jarang sih ada. Kalaupun ada kan melewat deadline, dan saya tidak akan memberikan ekstensi jika alasan tidak masuk akal gitu ya. Untuk assignment, jika pun saya kasih ini kesempatan untuk extend tanggal pengumpulannya, itu dengan aturan bahwa akan dikurangi 10 poin ya, 10 poin setiap dikali dengan banyaknya hari kalian miss gitu ya. Jadi hati-hati, tolong kumpulkan atau kerjakan kuis sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, selanjutnya adalah ujian tadi, UTS atau UAS ya. Dan ini ketentuannya untuk remedial ini hanya diperuntukkan untuk mahasiswa-mahasiswa yang nilai ujian UTS UAS-nya di bawah 60. Dan itu kalian bisa ikuti terpisah. Maksud dari terpisah adalah misalnya UTS itu kan komponennya ada sub CLO 1 dan 2. Jadi misalnya tidak lulusnya di sub CLO 1, ya berarti yang remedial hanya sub CLO 1, yang 2 tidak usah.
gitu ya. Kemudian, nah yang ini perlu diingat bahwa seperti assignment tadi yang poinnya dikurangi jika terlambat, untuk exam juga sama, ketentuannya ikut remedial exam ini maksimum skornya hanya di 60 batasnya gitu. Jadi yang ikut remedial tidak bisa mendapatkan nilai lebih besar dari 60. Ya, walaupun pada saat exam nilainya dia 100 atau 88 gitu ya, tapi nanti kemudian kita akan cut off itu jadi di 60 batas. Gitu ya. Dan kemudian remedial ini bukan diberikan kepada mahasiswa yang tidak datang pada saat ujian. Ya, definisi remedial sendiri adalah perbaikan kan. Jadi remedial diberikan kepada mahasiswa yang sudah ikut ujian tapi belum mendapatkan nilai yang diharapkan ya. Jadi kalau misalnya kalian datang ke saya untuk remedial tapi nggak ikut ujian pada hari yang telah ditentukan gitu ya, itu artinya saya tidak akan berikan remedial. Itu kamu bisa usulkan yang namanya ujian susulan ya ke fakultas. Jadi ketika seseorang tidak ikut ujian UTS atau UAS, itu kalian bisa ajukan susulan ke fakultas. Nah, kalau remedial ini kondisinya adalah di mana kalian ikut ujian, tapi nilainya tidak mendapatkan nilai yang tidak diharapkan atau kurang dari 60, maka boleh berkesempatan ikut remedial dengan ketentuan yang berlaku. Sudah saya jelaskan barusan. Seperti itu ya. Kemudian ini terakhir adalah mengenai eh, penalti untuk kecurangan akademik ya. Seperti yang kita tahu bahwa saya berhak sebagai dosen pengajar, saya berhak, dan berhak itu artinya tidak kalian tidak bisa menawar gitu ya. Ketika terjadi kecurangan ketika kalian melakukan kecurangan akademik dan terbukti gitu ya, maka saya berhak untuk membuat nilai-nilai dari komponen eksam, komponen assessment, baik itu ujian, kuis, ataupun assignment jadi nol. Ya, nah, misalnya kamu ketahuan nih, ada buktinya ya, saya bisa buktikan kalian nyontek pas assignment atau bahkan plagiat gitu ya. Kata-katanya sama, coretannya sama, kamu nyontek lah dari temenmu sampai coretan dia salah nulis juga sama, misalnya kayak gitu. Itu saya bisa jadikan nol, baik yang memberikan contekan juga yang mencontek. Ya, kayak gitu. Kemudian, nah ini summary dari yang tadi, berarti komponen assessment kita yang saya sampaikan tadi ada 3. Exam, online quiz, dan assignment dengan persentase atau bobot sebagai berikut. Jadi exam itu kontribusinya 70%, karena kita ada 2 ujiannya, berarti 35-35, itu kan ya. 35-35, kalau mau dibagi lagi per sub CLO ya dibagi 2 lagi ya. Berarti sub CLO itu berarti 17,5%. Ya, halnya pokoknya adalah 70% dari exam UTS UAS. Kemudian online quiz yang 14 kali itu per minggu itu kontribusinya 20%, sedangkan assignment itu 10%. Nah, seperti yang kalian tahu, saya juga sudah sampaikan di semester lalu, bahwa ini adalah nilai ya. Jadi kalau mau dapat A, itu nilai kalian harus lebih besar dari 85 ya. Minimal ya 85,01 gitu ya. Karena nanti pas penilaian kita akan bulatkan jadi 2 angka. Gitu ini, silahkan jadi acuan. Referensi kalian bisa cek di LMS. Oke deh, sampai sejauh ini ada pertanyaan? Izin bertanya, Ibu. Boleh, silahkan. Mengenai assignment itu, untuk assignment dimaksud itu yang penugasan secara tertulis ya, Bu? Betul, betul sekali. Jadi yang per sub CLO, nanti di yang pengerjaannya durasinya 2 minggu. Nanti saya akan berikan soal di LMS.
PDF gitu ya. Dan Anda bisa download, kemudian bisa kerjakan di situ. Jadi nanti si PDF-nya Anda print, kamu kerjakan di situ pakai tulis tangan, harus handwriting, maka tolong tulis dengan tulisan yang jelas, tidak ambigu, dan bisa dinilai oleh dosen atau asdosen nanti. Nah, di situ kamu foto atau scan, kemudian upload. Itu yang namanya assignment. Baik, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi, Zaki? Bu, saya mau tanya terkait besaran nilai dari masing-masing komponen. Nah, kalau di PPT tadi kan online quiznya itu berkontribusi 20% dan assignment-nya 10%. Tapi di Online quiz. RPS, online quiznya kontribusinya hanya 10% dan assignment-nya yang 20%, Bu. Jadi ini yang benar yang di RPS atau yang di PPT? Oh iya ya, sebentar. Yang betul adalah yang di RPS ya. Berarti sebentar. Oke, mungkin ini ada agak keliru ya. Oke, terima kasih. Ya, yang di assignment itu adalah 20% berarti ya. Yang online quiz-nya hanya berkontribusi 10%. Online quiz itu nanti soal-soalnya yang di LMS itu pilihan ganda ya. Multiple choice. Jadi Oke, baik, kontribusi. Ya. terima kasih ya, Bu. Ya, nanti saya beri update bagian ini. Ada lagi? Ada lagi? Oke, jika tidak ada, mungkin kayaknya kita nanti ketemu lagi di hari apa, saya lupa ya jadwalnya. Belum cek. Di Kita hari Jumat, Bu. Oke, hari Jumat. Mungkin untuk minggu ini, seperti yang saya sampaikan tadi, diganjil kita ketemu dua-duanya kan, atau bisa switch sebetulnya ya. Artinya pokoknya setiap 2 minggu itu kan harusnya 4 pertemuan kan. Tapi karena 3 SKS kita, yang 2 itu adalah responsi, di mana responsi kita nggak ada kelas, kalau kecuali dibutuhkan ya, nanti urgent bisa minta. Responsi itu sebetulnya untuk asistensi yang mengoreksi assignment kalian. Jadi di perkuliahan kita, 2 minggu itu hanya isi 3 kali ya. Walaupun dijadwalkannya 4 pertemuan, tapi setiap 2 minggu itu hanya 3 kali pertemuan. Entah itu di Jumat atau entah itu di Senin. Gitu ya. Bagusnya Senin ya, setiap Senin. Jadi Jumat 2 minggu sekali libur gitu. Nggak ada kelas untuk mata kuliah. Karena kita hanya 3 SKS. Kalau diisi semua nanti bebannya lebih. Ada lagi? Oke. Nah, kita hari Jumat akan bahas mengenai materi pertama. Itu tentang relasi. Ya. Sebetulnya di sini bukan kuliah yang sulit sekali, tapi juga bukan mudah. Kalau nggak ngerjain tugas sih nggak mudah. Jadi nggak ada buktinya kan. Tidak ada bahkan untuk validasi kalau kalian itu mampu gitu kan. Jadi mau bagaimanapun assessment tadi komponennya entah itu online quiz, assignment, ujian itu harus dilakukan. Kita tidak boleh miss. Kalaupun ada kondisi di mana kalian tidak bisa, misalnya sakit, ada orang tua meninggal gitu ya, atau ada apalah ya, acara yang urgent, yang tingkat kepentingannya itu urgent sekali, lebih penting banget daripada ini gitu ya. Jadi mohon disampaikan ke saya sebelumnya, terutama tentang UTS UAS. Ini misalnya UTS-nya kan kamu pasti punya planning kan, rencana gitu. Kamu melakukan apa seminggu, setidaknya seminggu ke depan kan ya. Jadi misalnya nih kalian UTS nggak akan hadir gitu karena ada acara atau apa ya, beri saya kabar gitu ya sebelumnya. Atau misalnya kan kita nggak tahu ya, misalnya ada saudara atau kerabat yang meninggal, ya itu boleh, tapi tolong berikan kabar. Jangan berikan kabar ke saya 2 hari atau sehari setelahnya. Segera, setidaknya pada saat ujiannya gitu, kalau tergantung alasannya, mohon kabar saya. Kalau alasan ada acara keluarga,
tapi kamu kasih tahu ke sayanya di hari H, itu saya nggak bisa terima. Karena kan pasti harusnya direncanakan. Tapi kalau meninggal atau sakit, bolehlah dengan bukti ya. Kalau nggak ada buktinya, ya bisa eh, nggak bisa apa yang namanya ya nggak valid kan alasannya. Oke, jadi di minggu ini sebetulnya kita akan belajar mengenai relasi ya secara umum, dan relasi di minggu ini mungkin hanya pengenalan saja ya, definisi-definisi, definisi istilah-istilah, notasi, kemudian bagaimana cara merepresentasikan relasi, dan juga terakhir adalah tentang materi mengenai himpunan. Mungkin di kalkulus Ami juga sudah kan ya himpunan, cuman di matematika diskrit ini, yang kita ngomonginnya diskrit itu kita nggak akan bicara terlalu banyak mengenai bilang real, jadi kebanyakan kita akan bicara mengenai ruang lingkupnya itu integer ya. Jadi kalau kalian dapat himpunan dulu di kalkulus, tapi kan kalkulus bilangan real ya, ini sedikit berbeda lah sedikit. Harusnya lebih mudah dari kalkulus kan, karena bilangan integer sendiri lebih lebih sedikit kan daripada bilangan. Ini yang akan kita pelajari ya. Kalian bisa pelajari dulu sebelum kita ketemu lagi nanti hari Jumat. Kita akan belajar mengenai kartesius. Kartesius itu produk kartesius itu seperti pasangan terurut dari dua buah himpunan. Kemudian kita juga akan belajar apa yang disebut sebagai relasi linear dan juga mengenal notasi-notasinya. Karena kalau kalian miss gitu ya atau tidak mengerti notasi-notasinya, nggak bisa baca, sama aja kamu buta huruf gitu. Kalau orang buta huruf walaupun dia pintar cerdik, tapi dikasih masalah ya dia memerlukan orang lain untuk baca gitu. Jadi mohon notasi-notasi juga kalian uh, apa belajar untuk mengerti. Dan selanjutnya representasi materi, representasi relasi. Jadi pada relasi itu bisa direpresentasikan oleh beberapa hal. Kan? Ini ada diagram panel, matriks, di graf itu graf berarah. Ini sederhana lah, nggak ngomongin graf, soalnya graf ini nanti kita akan baru bahas di CLO3 kan setelah UAS ya, secara cukup mendalam. Dan yang terakhir adalah mengenai ya himpunan. Pasti udah kenal lah ini ya, himpunan, subhimpunan, subset, apa tuh, irisan, gabungan, gitu kan. Kemudian apa, itu pengurangan ya pada himpunan. Itulah yang akan kita pelajari. Oke, silakan. Saya harap kalian belajar dulu sebelum kita nanti ketemu untuk bahas ini di hari Jumat. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jika tidak ada, mungkin untuk pertemuan pertama itu saja yang ingin saya sampaikan. Silahkan Anda apa ya cek LMS-nya sudah terenroll apa belum, sudah ada di account LMS kalian atau belum. Jika belum ada, kamu bisa hubungi saya untuk misalkan ada kendala registrasi atau apa ya, atau terlewat gitu. Kamu bisa hubungi saya biar saya bisa segera masukkan Anda ke grup kelas gitu ya di LMS supaya Anda nggak ketinggalan. Oke, terima kasih semua atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi hari Jumat. Berarti kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, selamat berjumpa. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.